Adaptasi olahraga apa yang baik dilakukan di rumah, berapa lama dan berapa sering agar tetap bugar, dan untuk mencegah overweight untuk dia dan kita. Banyak sekali sebenarnya kalau kita mau cari tahu ya. Kalau Bapak Ibu yang pakai handphone ya Android atau iPhone gitu, ketik aja. Ketik ya 7-minute workout. 7 menit workout. Yang laki-laki nanti ketik yang laki-laki, yang perempuan ketik yang perempuan. Biar nanti peraganya tuh sesuai dengan makro kita. Ya. 7-minute workout. Itu hanya 7 menit gitu terus kan dengan banyak gerakan ya. Dulu saya pernah download itu ya, saya pernah download itu banyak sekali ya. Jadi gerakannya apa, kayak jumping jack, kayak squat, kayak push up, kayak apa namanya, bicycle crunch ya. Macam-macam tuh. Ya kita cuma ngerjakan 7 menit aja, itu keringatannya minta ampun. Ya, karena dia udah lakukan beberapa set. Itu hanya ngerjakan di rumah aja. Sebelumnya mungkin ya kardio ringan gitu kan. Kardio ringan itu dalam bentuk ya jogging atau jalan-jalan gitu kan. Itu juga bisa, atau sepedaan juga bisa. Itu. Jadi banyak pilihannya. Jadi apalagi kayak sekarang kalau yang masih parno buat keluar gitu kan, ya di rumah juga bisa ya. Anda push up katakanlah tiap mau sholat aja sudah cukup sebenarnya. Setiap mau sholat push up 7 kali atau 10 kali coba aja. Sekali kan berarti setiap hari 50 kali push up-nya. Itu udah luar biasa itu. Ya mau setiap sholat sunnah katakanlah push up 10 kali. Total sholat sunnah kan ada berapa itu? Ada berapa rakaat? Berapa kali? 5 kali berarti kan sudah berapa banyak kita bisa mendapatkan manfaat dari push up saja. Ya, tapi tadi kalau mau coba itu bisa dibuka tuh nanti di download aja. Pilihan olahraganya apa? Apapun lah, yang penting bisa keringetan gitu kan. Minimal kalau seandainya nggak ada apa-apa di rumah ya kalau mau angkat beban ya angkat galon. Kalau nggak ada barbel. Dulu saya ngangkat galon. 2 galon saya ngangkat gitu. Sekaligus pakai 2 tangan. Itu. Jadi banyak pilihannya. Apa saja vitamin alami yang baik dikonsumsi, dan apakah madu bisa dikonsumsi oleh bayi di bawah 6 bulan? Semua jenis vitamin ya baik-baik saja dikonsumsi sih menurut saya sih. Dan kandungan vitamin-vitamin itu sebenarnya terlengkapnya ada pada madu. Ya, jadi kalau kita lihat ya madu itu merupakan susunan atau susunan zat gizinya atau bahan nutrisi penting itu ada pada madu sama kurma sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadikan itu sebagai pilihan untuk mendapatkan vitamin, ya madu tadi menjadi salah satu pilihannya. Ditambah dengan ya buah-buahan atau sayur-sayuran, yang paling gampang begini aja lah kalau mau dapatkan vitamin, enzim gitu segala macam, itu ambil buah-buahan, sayur-sayuran, dan potong-potong kecil gitu kan, terus kasih madu, kasih jeruk nipis ya, kasih sedikit lada hitam, itu udah powerfulnya luar biasa itu. Sudah banyak, apalagi buah-buahan dan sayuran beraneka warna gitu kan, beraneka rasa, itu yang pertama. Kalau yang kedua berkaitan dengan madu untuk anak di bawah 6 tahun. Ya, kalau anaknya masih 6 bulan ya, masih 6 bulan, jadi di bawah 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan, maka kasih ASI aja. Cukup ASI ya. Tapi ASI-nya itu harus dikuatkan dengan ibunya ya minum ya madu ya, mungkin ada habatus sauda atau mungkin sayuran buah-buahan, ada vitamin atau lemak-lemak yang baik kayak zaitun atau VCU atau kacang-kacangan, itu sangat baik untuk ibu, dan ASI yang muncul atau mungkin diberikan pada anak itu akan menjadi ASI yang sangat berkualitas. Ya itu. Jadi kalau 6 bulan jangan kasih apapun, di bawah 6 bulan jangan kasih apapun ke bayinya ya. Ya. Kecuali ibunya saja yang minum. Nanti ibunya itu kan dalam bentuk ASI itu akan diteruskan kepada anaknya. Itu mungkin. Ustadz, ibu saya terkena kanker serviks. Pola hidup yang memicu penyakit tersebut, apakah perlu vaksin? Perlu apa? Coba diulang pertanyaannya. Ibu saya terkena kanker serviks. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan agar tidak memicu penyakit tersebut? Ya, jawaban simpelnya adalah... Pertanyaannya untuk dia, Ustadz. Saya ulang ya, Ustadz ya. Oh, gimana? Ibu saya terkena kanker serviks. Pola hidup yang seperti apa yang saya lakukan agar tidak memicu penyakit tersebut? Oh ya. Baik, bismillah. Jadi ini bagus ya pertanyaannya sih ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara kanker ya, itu kanker itu sangat-sangat multifaktor ya. Multifaktor yang menunjang terjadinya kanker pada diri seseorang. Yang pertama, karena emosi, pikiran, perasaan, ya, jiwa yang sakit itu memicu kanker.
Itu yang pertama. Maka dalam Islam kan kunci kesehatan itu ada pada kolbu. Maka kolbu itu diobatin kolbu itu dengan apa? Dengan syarat syariat, dengan sedekah, puasa, tilawah, ya kebaikan-kebaikan lah seperti itu, dengan bertobat, minta ampun pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya kita kembali saja ke pola-pola kesehatan zaman dulu dari orang-orang tua kita sebenarnya, ya, yang tidak terpapar, yang mereka hidupnya itu cenderung sederhana, nggak banyak makanan minuman yang diolah, dikemas, apalagi ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan sintetik, gitu kan, itu mereka nggak banyak makan kayak begitu, ya. Jadi mereka cenderung makannya sederhana, alami, ya, tanpa banyak pengolahan, ya. Nah, kemudian apalagi itu kalau di sisi makanan minuman. Jadi kalau saya sarankan kepada ibu ya mungkin yang bertanya ini supaya tidak terkena, ya tadi ya hindari makanan-makanan yang cenderung berpotensi ke arah sana. Makanan cepat saji, makan olahan, makanan yang sudah dikemas ya, terus menerus dimakan tiap hari. Sekali-sekali silakan, tapi kalau terus-menerus itu tidak sehat. Ya. Kemudian cari makanan-makanan yang bebas residu ya. Jadi kalau bisa dapatkan makanan atau sayur atau buah yang organik itu paling bagus sebenarnya. Maka sekarang kan banyak tuh mulai muncul kampanye-kampanye eating clean atau clean eating gitu kan. Nah, seperti itu salah satu metodenya tuh ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya adalah banyaknya radiasi ya dari handphone mungkin ya atau mungkin dari semua perangkat elektronik yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Maka di kamar tidur saran saya jangan ada TV. Ya, kalau tidur itu jangan letakkan handphone di samping Anda kecuali Anda presiden, kecuali Anda wali kota, kecuali Anda gubernur yang ada kebakaran, ada apa itu silakan. Tapi kalau cuma karyawan biasa ngapain gitu kan? Buat apa? Karena radiasi pada handphone itu sangat kuat ya. Maka kalau lagi dicas juga jangan terima telepon. Lagi dicas itu jangan terima telepon apalagi taruh di telinga. Saya pernah lihat ada satu infrared gitu alat buat ngecek radiasi waktu orang lagi pakai handphone dalam keadaan lagi dicas itu besar sekali Pak Bu gitu. Ya radiasinya itu. Maka lagi dicas saja dulu lah, tunggu sebentar ya, tunggu agak banyak sedikit baterainya baru Anda terima telepon. Dan telepon itu salah satu yang kalau saya pribadi lebih senang terima telepon tuh di loudspeaker aja jadi nggak kena ke telinga gitu loh, itu lebih aman. Atau kalau nggak pakai handsfree itu juga lebih baik. Salah satu caranya ya yang tidak kalah. Jadi yang paling bermasalah di orang-orang modern saat ini sebenarnya logam berat. Nah, logam berat tuh dari mana ya? Mungkin kita belum tahu ya bahwa di beras pun ada logam berat gitu kan. Di mana di air pun bisa jadi ada logam berat, kosmetik banyak sekali ya. Nah, itu mulai perlahan-lahan dikurangi, dicari substitusinya yang sehat-sehat. Ya, kalau ikhtiarnya sudah jalan, ya sudah bertawakal aja pada Allah, minta jauhkan. Ya. Dengan sedekah juga bisa kita minta pada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Ya, termasuk juga buat ibunya, semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan, dan keluarga yang lain juga dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berat. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.